Shalom, selamat malam teman-teman. Malam. Oke, kita mulaikan ibadah komsel kita malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Mari kita bersekutu bersama-sama untuk ibadah kita malam hari ini. Oke teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk kita bersatu dulunya. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Sehingga malam hari ini kita bisa bertemu dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang kami kenal dan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami.
Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudara seiman kami yang sudah join pada malam hari ini di ibadah komsel kami malam hari ini. Kiranya ibadah kami malam hari ini Tuhan, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Kiranya ibadah kami menjadi penyembahan yang memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Dan terlebih yang menyampaikan firman-Mu malam hari ini, Kau berkati hamba-Mu, Kau pakai secara luar biasa, agar kami bisa diberkati lewat kebenaran firman malam hari ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu jaringan yang kami pergunakan. Kiranya Tuhan yang terus memperlancar jaringan yang kami pergunakan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Saya yakin teman-teman dalam keadaan sukacita semua ya. Mari kita menaikkan pujian kita. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan haleluya, ku memuji nama. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita terus bersorak-sorai. Wah, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, teman-teman, saat ini sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya malam hari ini. Kiranya firman Tuhan malam hari ini kita diberkati, dan kiranya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, bahwasanya Tuhan aku rindu.
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau serahkan kepada hamba. Sebelum ini kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Saat malam hari ini Tuhan, kami telah berkumpul kembali, meskipun secara virtual, tapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan sama-sama boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan tolong menyertai kami, bukakan hati dan pikiran kami, biar apa yang kami dengar, apa yang disampaikan boleh menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka kitab kita di dalam Mazmur 141
ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 141 ayat 1 sampai 7. Baik teman-teman, saya akan bacakan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Baik teman-teman, maaf saya lupa memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang baru. Perkenalkan, nama saya Vivian Florensius Waruwu. Saya orang Nias, asli Moroe, Lasara Bahili. Oke, sekian perkenalannya. Kita lanjut. Jadi teman-teman, di dalam Mazmur 141 ini perikopnya tentang doa dalam pencobaan. Nah, sebenarnya pergumulan pemazmur ini lebih merupakan pergumulan hati, teman-teman. Jadi bagaimana supaya daya tarik hidup dalam dosa tidak sampai memikat hatinya, gitu. Itu terdapat di dalam ayatnya yang keempat. Nah, kemudian, maka ia lebih senang bila Tuhan menempatkan orang-orang benar untuk memonitor dirinya, menasehati, mengingatkan, bahkan menegur saat kecenderungan dosa mulai menyerang dirinya. Gitu. Itu juga terdapat di dalam ayatnya yang kelima. Nah, ia berupaya juga mengelak hal-hal yang sepertinya baik dan aman-aman saja yang diberikan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ia juga berharap mereka yang jahat cepat kena batunya gitu. Nah, itu di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Supaya sebetulnya maksudnya itu supaya dia berdoa buat orang-orang yang berkeras hati, yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka yang di luar dari Tuhan, mereka orang fasik itu dapat tahu siapa yang sesungguhnya benar, bahwa yang benar itu adalah Tuhan gitu. Nah, di tengah pencobaan itu, Mazmur hanya bisa meminta kepada Allah supaya menguatkan hatinya, bahwa Tuhan akan melindunginya dan membinasakan semua pelaku kefasikan. Nah, teman-teman, kondisi hidup kita mungkin tidak jauh beda dari pemazmur ya, dari pemazmur ini. Bayangkan saja di dalam kehidupan kita sekarang, kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing saat ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana sih? Apakah selama ini kita merasa kalau kita itu udah benar di hadapan Tuhan dan bukan orang fasik? Kita adalah orang benar yang memberikan nasihat, yang menegur orang dari kesalahannya, atau malah sebaliknya, kita adalah orang fasik yang kita sendiri tidak mengenal diri kita adalah fasik gitu. Nah, kondisi hidup kita mungkin ya memang tidak benar-benar memang tidak jauh beda dari kehidupan pemazmur ini. Pertama, cara kita menghadapi Tuhan bergantung situasi, teman-teman. Jadi yang pertama itu cara kita menghadap Tuhan bergantung pada situasi. Maksudnya saya di sini tuh situasi yang bagaimana gitu. Nah, pernah teman-teman nggak tahu kalau misalnya teman-teman sekolah di kota atau mungkin ada teman-teman yang sekolahnya di luar kota, di SMA negeri, yang mungkin nggak pernah meminta, yang mungkin nggak pernah dimintain oleh gurunya membawakan pagar bambu. Nah, di sekolahku dulu, di sekolahku dari SMP tuh sampai SMA biasanya
disuruh sama gurunya bawa itu pagar bambu. Nah, kebiasaan saya tuh kayak gini teman-teman. Kebiasaan saya kalau misalnya guru mengumumkan hari ini, besok anak-anak bawa pagar bambu ya, sejumlah begini, ukuran segini gitu. Nah, batas penyerahan hari Rabu kalau hari Rabu, hari Kamis kalau hari Kamis, Jumat kalau Jumat gitu ya, udah dikasih deadline-nya gitu. Nah, saya pas pulang ke rumah, karena saya orang paling malas, saya pas pulang ke rumah tuh ya seperti biasa ngerjain apa yang biasa saya lakukan dan bukan mengerjakan apa yang sudah ditugaskan dengan saya gitu. Nah, udah kan banyak teman-teman saya yang memang rajin gitu ya, pas pulang sekolah mereka cari bambu. Terus mereka tanya ke saya, "Vi, punyamu udah belum?" "Ah, gampang," gitu. Gampang, saya suka meremehkan teman-teman. Itu kebiasaan saya. Gampang, besok nanti bapak saya ambil gitu. Nah, besoknya lagi ada teman saya satu lagi tanya, "Vi, kok kamu nggak bawa bambu sih? Besok batasnya loh." "Tenang aja, kan rumahku dekat, bisa diambil." Nah, pas hari haknya teman-teman, pagi hari biasanya mamaku bangun pagi itu jam 4 buat masak gitu. Mamaku masak. Terus apa yang aku lakuin teman-teman? Aku bangun cepat-cepat di saat mamaku bangun, aku masuk dapur. Terus aku nangis. "Cepat Ma, cari bambu hari ini. Hari ini batas penyerahan bambu gitu." Saya paksa mama saya. Terus mama saya kan dia bilang, "Ya masa mama pergi pagi-pagi begini di situ? Banyak rumput, terus banyak embun, basah," gitu katanya. Ah, mamaku nggak mau ngambil gitu. Terus apa yang aku lakuin? Cari papaku di kamar. Papaku masih tidur jam 4 pagi. Aku bangunin. Pak, ambil bambu. Hari ini batas penyerahan bambu." Gitu. Dipaksa, benar dipaksa. Saya paksa orang tua saya. Saya paksa. Bapak saya masih belekan ya. Masih baru bangun tidur. Saya paksa begitu teman-teman. Nah, pernah nggak di dalam kehidupan teman-teman juga, di dalam situasi yang mendesak, pasti ada yang namanya memaksa, teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman pernah ngalamin hal itu di dalam hubungan teman-teman dengan Tuhan. Ketika dalam situasi mendesak, terjadinya lah istilah memaksa. Jadi, dalam keadaan saya yang mendesak, karena udah deadline-nya penyerahan bambu itu, saya paksa orang tua saya, meskipun papa saya masih belum bangun dari tempat tidur gitu. Saya paksa mama saya, meskipun mama saya itu nggak bisa ngambil bambu di pagi hari, karena tugas masak di dapur. Saya maksa teman-teman. Gitu. Jadi, begitu pula kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali ketika kita dalam keadaan mendesak, dalam pencobaan yang memang benar-benar membuat kita tuh kayak apa ya, gregetan pengen lakuin sesuatu tapi nggak bisa, udah nggak bisa ngapa-ngapain, memang udah waktunya gitu. Nah, kita malah jadi berdoa ke Tuhan. "Tuhan, aku lagi dalam pergumulan nih, tolong," gitu. "Aku lagi skripsi nih," padahal kita sendiri nggak punya usaha untuk ngerjain skripsi kita. Kita sendiri nggak punya usaha untuk ngerjain tugas kita. Gitu. Memaksa gitu. Adanya pemaksaan karena ulah kita sendiri gitu teman-teman. Nah, itu di ayat 6 dan ke-7, kita mungkin pernah menginginkan kecelakaan terhadap orang lain, yang mungkin orang itu pernah membuat kita sakit hati, dan kepada orang yang pernah berbohong kepada kita, kepada seseorang yang pernah mengecewakan kita. Nah, kita juga di dalam keadaan mendesak begitu ya, karena yang namanya orang sakit hati juga, orang lagi kecewa ya, mungkin di dalam hubungan dengan hubungan persahabatan, hubungan percintaan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan saudara, siapapun itu. Biasanya kecenderungan kita merasa itu ya kita sedang dicobai gitu ya. Kita sedang dicobai, dan memang benar cobaan itu juga banyak di dalam relasi kita gitu. Sebenarnya itu apa sih teman-teman? Nah, pencobaan kalau menurut saya sih, kita dicobai dalam hal relasi itu sebetulnya ya itu kita punya pandangan masing-masing tentang apa itu kasih gitu. Kita punya pandangan masing-masing tentang apa itu kasih. Dan di dalam setiap pandangan kita tentunya berbeda-beda teman-teman. Gimana
di dalam tindakan kita mewujudkannya, tapi sebetulnya ujung-ujungnya sama sih tujuannya gitu. Jadi di dalam cara kita menghadap Tuhan itu sering sekali bergantung kepada situasi. Kita mengasihi karena kita dikasihi, kita mencintai karena kita dicintai gitu. Kita bersahabat dengan dia karena dia mau bersahabat dengan kita gitu. Jadi ada hubungan timbal balik. Kalau memang nggak ada hubungan timbal balik, kita nggak bakalan mau. Hidup kita sebagai manusia memang rata-rata kayak gitu, teman-teman. Nah, ketika di dalam masalah, hubungan timbal balik kita juga antara Tuhan, sama seperti hubungan timbal balik kita dengan sesama kita, hubungan timbal balik kita dengan teman-teman kita. Ketika kita dalam masalah, kita malah kayak mendesak, memaksa gitu. Karena mendesak, kita memaksa gitu. Biasanya saya punya sahabat ya teman-teman. Sahabat saya tuh kesukaannya tuh beda banget, udah jauh banget berbeda dari kesukaan saya gitu. Nah, dua hal yang memang sangat bertolak belakang. Kalau kita memang nggak bisa saling menerima teman-teman, kita nggak bisa saling menerima, kita nggak bisa saling mendengarkan, kita bukan sahabat gitu teman-teman. Kita bukan sahabat. Nah, kita juga di dalam hubungan dengan Tuhan, kalau kita merasa kita adalah anaknya Tuhan, kita merasa kita adalah sahabatnya Tuhan, kita juga harus bisa saling mendengarkan dong. Jangan hanya di waktu kita butuh Tuhan, kita baru datang gitu. Nah, di dalam ayat ini sih membahas tentang pencobaan gitu ya teman-teman. Doa di dalam pencobaan. Nah, doanya tuh luar biasa banget ya. Seruannya tuh karena kalau dari pandangan saya ya, seruannya tuh karena memang dia ini benar-benar dalam keadaan mendesak ya, dalam pencobaannya itu mendesak banget gitu, kayak mendadak gitu. Jadi dia kayak keburu memaksa Tuhan gitu, ngelakuin sesuatu. Nah, untuk bertindak. Jadi seberapa besar, seberapa banyak kita melakukan hal ini. Seberapa sering kita berharap Tuhan bertindak dengan segera terhadap kita. Tuhan bertindak dengan segera dengan apa yang kita kerjakan. Padahal kita sendiri tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita hanya punya relasi yang baik dengan Tuhan ketika kita dalam pencobaan. Kedua, tidak bisa berpaling dari rasa aman. Rasa aman biasanya tuh adalah kesenangan masing-masing orang sih teman-teman. Rasa aman saya dan teman-teman juga berbeda ya. Kalau kita lihat ke belakang di dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-22 itu tertulis di dalam kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kelima berbunyi begini. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Baik sih, ada baiknya dan memang baik kalau kita memang menentang kejahatan-kejahatan ya teman-teman. Di ayat terakhir itu doanya tuh dia selalu berdoa untuk orang-orang yang menentang kejahatan-kejahatan, yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dia ingin menentang dengan caranya berdoa gitu. Nah, tentang rasa aman ini. Itu tadi berbicara tentang orang fasik ya. Dia bilang, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Kenapa sih sampai segitunya minyak orang fasik itu kayak gimana sih gitu? Orang fasik itu kayak gimana? Kok sampai dia ngomong begitu? Nah, kalau kita lihat dari belakang juga, dalam Yesaya 48, ayatnya yang ke-22, tertulis begini. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Maksudnya apa gitu? Nah, teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang cowok ya di sini. Saya pengen bertanya, ada yang suka melihara burung nggak? Burung peliharaan ya. Ada yang suka melihara burung nggak? Mungkin teman-teman cowok nih pada suka. Kalau aku sih nggak suka ya. Kalau mungkin teman-teman cowok kebanyakan suka memelihara binatang ya, memelihara binatang. Oke, Damai Sai, makasih. Tahu burung itu kasuari nggak? Burung kasuari. Pernah baca kisah tentang burung kasuari, ciri-cirinya tuh kayak gimana gitu? Ada nggak?
Oke, kalau nggak ada, saya mau cerita. Teman-teman, mungkin teman-teman cowok ada yang suka memelihara burung ya. Dan mungkin beberapa juga dari teman kita pernah membaca tentang tentang burung kasuari itu kayak gimana. Nah, saya punya sebuah bacaan kemarin tentang burung kasuari. Katanya begini, burung kasuari itu termasuk burung yang besar. Burung itu tidak kuat terbang, katanya. Burung kasuari itu tidak kuat terbang, tetapi dia mempunyai satu keistimewaan, teman-teman. Keistimewaannya apa? Dia itu bisa lari cepat. Larinya itu cepat banget. Nah, dengan larinya yang sangat cepat, kasuari itu dapat menghindarkan diri dari bahaya gitu. Pada waktu dikejar oleh musuhnya, kasuari itu dapat menyembunyikan diri di semak-semak. Tetapi apa yang berkurang, teman-teman, kalau dia menyembunyikan diri dalam semak-semak? Kekurangannya itu, dia hanya bisa menyembunyikan kepalanya yang kecil karena badannya gede. Jadi, ketika dia bersembunyi di dalam semak-semak, cuma kepalanya aja yang ketutup, sedangkan badannya yang lain kelihatan sama musuhnya gitu. Nah, dengan menyembunyikan kepalanya, burung kasuari itu kalau kita bawakan ya dalam ilustrasinya tuh begini. Burung kasuari itu seolah-olah merasa nyaman dengan menyembunyikan diri ya, menyembunyikan kepalanya, yang hanya kepala yang tersembunyi, padahal badan yang lain nggak tersembunyi gitu, teman-teman. Namun sebenarnya kalau dia berpikir itu, sebetulnya musuh lebih mudah mengejarnya dan menangkapnya. Tetapi kenapa burung kasuari masih tetap begitu? Nah, itu namanya rasa aman ya. Rasa aman yang dialami oleh kasuari itu sebenarnya adalah rasa aman yang nggak aman sebetulnya. Rasa aman yang nggak aman gitu. Rasa kan, namanya rasa gitu. Tapi nggak aman. Nah, jika ada di antara kita atau jika ada orang-orang yang merasa dapat menyembunyikan dosa dan kejahatan seperti orang fasik, teman-teman, mungkin di saat itu dan di saat hari itu dia merasa aman. Mungkin kita juga begitu, teman-teman. Saya aja pernah berbohong dengan orang tua saya dan saya merasa aman dan nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, namun sebetulnya teman-teman, rasa aman yang sebetulnya nggak aman itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak tersembunyi, teman-teman. Karena bagaimanapun kita menyembunyikan sesuatu yang berupa dosa, yang berupa sesuatu yang jahat, tentunya hati nurani pasti memberi teguran. Nggak tahu sih teman-teman pasti mendapat itu apabila teman-teman sedang melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi biasanya hati nurani kita menegur kita sendiri, gitu teman-teman. Hati nurani mengejar kita. Hati nurani itu yang mengejar kita, gitu. Ketika kita bersembunyi, kayak burung kasuari tadi, dia menyembunyikan kepalanya, dan sedangkan musuhnya mengejar dia. Tapi dia merasa aman dengan persembunyiannya itu. Seperti itu kita. Kita yang merasa aman dengan dosa, merasa nyaman dengan persembunyian itu, tapi kita tidak menyadari kalau hati nurani kita juga sedang mengejar kita. Tapi kita tidak pernah menghiraukan dia, gitu. Tuhan juga sedang mengejar kita, teman-teman. Jadi, rasa aman yang dialami oleh orang fasik adalah rasa aman yang tidak aman. Dengan sesungguhnya seperti yang dialami oleh burung kasuari itu. Jadi, ajakan saya malam hari ini, dalam renungan ini, teman-teman, dua hal tadi. Yang pertama adalah cara kita menghadap Tuhan itu sering sekali bergantung kepada situasi kita. Ketika situasi kita mendesak, baru kita, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Seakan kita memaksa Tuhan. Tuhan lakuin ini dong buat aku. Ini loh, udah deadline-nya nih. Udah deadline-nya skripsi aku, udah deadline-nya tugas aku. Bantu dong, gitu. Padahal kita sendiri udah dikasih kebebasan loh, teman-teman. Kita udah dikasih kebebasan untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan bermanfaat. Tapi kita aja menghadap Tuhannya ya bergantung situasi. Kemudian istilahnya ya.
Kemudian kalau saya lagi mood ya saya ketemu, kalau nggak mood ya bodo amat. Gitu. Keduanya tidak bisa berpaling dari rasa nyaman tadi, teman-teman. Yang namanya rasa aman, biasanya ya pasangan muda-mudi. Saya pernah tanya juga sama anak-anak remaja yang pernah saya temui baik di gereja sini, di gereja Wanareja, pernah saya tanyain begini. Kamu tuh sih kalau suka cowok gimana gitu? Yang penting nyaman, Kak, katanya. Yang penting nyaman. Nah, sebetulnya teman-teman rasa nyaman itu gede ya. Besar banget nilainya buat seseorang. Rasa nyaman itu besar. Jadi, kenapa saya memberikan ini poin keduanya juga? Karena apa? Manusia itu kalau udah nyaman, apapun diterjang, benar. Apapun dilakuin kalau udah nyaman gitu. Jadi kita jangan, maksudnya kita belajar dari sesuatu yang membuat kita nyaman, dari sesuatu yang membuat kita merasa aman. Jangan sampai kita tidak menyadari ada hal lain yang sedang mengejar kita. Ada Tuhan yang sedang mengejar kita karena langkah kita salah. Ada teman-teman kita yang sedang menegur kita karena kita salah. Jadi semuanya itu terlupakan karena rasa nyaman dan rasa aman. Jadi harapannya kita semua anak-anak yang berada di dalam grup komsel ini, apalagi kita anak-anak NIAS ya pada khususnya teman-teman, kita berharap tuh kita bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang hebat ya. Kita bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Kita bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang tidak hanya bertemu Tuhan dengan situasi yang mendesak, tidak hanya berdiam diri di dalam rasa aman kita, tapi kita mau melakukan sesuatu, kita mau bertindak, kita mau berucap, itu semua karena menunjukkan bahwa kita sudah menerima kebebasan dari Tuhan, dan kebebasan itu kita pergunakan dengan baik. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana Kak Tri, langsung berdoa apa? Berdoa untuk firman, Kak. Oh iya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang penyampaian firman ini. Kami percaya meskipun dengan serba berkekurangan, tapi kami percaya Tuhan masing-masing kami menangkap poin penting yang memang kami sendiri menyadari bahwa sesuatu itu hal yang baik untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Kak Vivin sudah berbagi malam hari ini kepada firman Tuhan yang sangat mengingatkan kita ya, mengingatkan kita. Saya terberkati di poin yang pertama ya. Saya terberkati di poin yang pertama, cara kita menghadap Tuhan. Nah, saya pernah menyadari dan pernah merasakan bahwasanya baru saya datang sama Tuhan ada sesuatu atau ada yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan malam hari ini ya diingatkan kembali saya untuk tetap teguh gitu kan, untuk jangan hanya saat senang aja kita menghadap Tuhan, tapi ya susah pun kita harus menghadap Tuhan gitu. Jangan kita harus keluar dari zona aman kita ya. Kita harus keluar dari zona aman kita. Oke, terima kasih Kak Vivin. Saat ini saya memberikan kesempatan sebelum kita berdoa syafaat teman-teman. Atau ada yang kesaksian atau ada yang menanggapi untuk sharing kita malam hari ini, saya berikan kesempatan. Silakan teman-teman. Yang mau bersaksi, Kak. Silakan, Pak. Suara saya terdengar jelas.
Suaranya kecil, Bang. Tes. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Ya, silakan, Bang. Terima kasih teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan kita salam. Salam. Sorry, Bang, maaf. Suaranya kecil, Bang. Banget ya. Dicabut aja, Bang. Mari kedengaran. Ya, saya mau kenalkan dulu. Nama saya Benyamin Telepanua dari Nia Selatan. Sekarang tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya kuliah di STP Sinergiau, masih semester 4. Puji Tuhan, saudara, lewat ajaran Yesus Kristus hingga saya selamat. Yang tadinya saya masih terikat dengan kosa-kosa 8, hingga sampai saat ini saya menarik jiwa-jiwa saudara saya, lingkungan, terutama untuk keluarga. Adik saya perempuan usia 21 tahun, Pak. Jadi 3 tahun yang lalu, saudara, yang namanya masih ini ya, sekarang dia usia 21, sejak usia 17 tahun, dia udah pindah agama, saudara. Dia merantau di Pekanbaru. Apalagi di Pekanbaru sana itu di Padang itu kan banyak teman-teman, banyak orang-orang ini ya, Muslim ya. Jadi banyak pengaruh dengan teman-teman anak muda gitu ya, teman-teman kerja. Jadi sampai dia pindah agama, saudara. Saya nggak nyangka bahwasanya hal ini akan terjadi, saudara. Nggak nyangka. Karena kita itu kan dari Nias itu kan ya mayoritas Kristen, saudara. Kuat imannya kepada Yesus Kristus itu udah kuat, saudara. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ada dasarnya juga ya. Yang namanya anak remaja kan masih muda terpengaruh, saudara. Nah, kemudian 3 tahun saya berjuang, saudara. Bagaimana cara saya untuk agar adik saya, saudari saya itu bisa kembali lagi, bisa kembali lagi percaya kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, saya 3 tahun menjalani, saya 3 tahun kerja gitu ya. Jadi saya masuk kuliah ke bagian teologi, ke bagian ini ya, ke teologi ya. Jadi saya menggali sesungguhnya firman itu agar saya punya basic yang punya dasar untuk menarik jiwa saudara saya itu. Ya, siapakah Tuhan itu yang sebenarnya? Ya. Terus saya layani, saya doakan. Seminggu kemudian belum lama, saudara. Masih 1 bulan yang lalu, akhirnya akhirnya dia mau mengatakan sama saya, dia mau kembali, mau berbalik kepada Yesus Kristus. Sedangkan itu orang tua sudah membiarkan karena itu urusan pribadi kalau agama. Sementara saya tidak suka, saya tidak mau, saudara. Karena ajaran Kristen itu sudah saya percaya bahwa saya itu keselamatan satu-satunya itu hanya kepada Yesus, karena tidak ada seorang pun datang sampai kepada Bapa tanpa harus melalui Yesus Kristus. Dan yang keduanya itu saya bertanya sama dia, Dek, kamu hal-hal apa yang membuat kamu bisa percaya kepada agama lain? Apa yang membuat? Katanya dia jawab, pertama, karena di gereja kami di sini, orang-orang hamba-hamba Tuhan di sini, di GBI ya, di Pekanbaru, masih banyak perbuatan seperti itu. Tapi di dalam gereja seperti malaikat-malaikat. Nah, keduanya apa? Ya cuma itu aja sih. Nah, sehingga saya pindah agama, rasanya kalau di dalam Islam itu ya ajarannya seperti ini, ya sholat 5 waktu, taat begitu, taat kepada peraturan dalam agama. Oke, terus saya jawab sama dia. Kalau untuk urusan dalam ketaatan itu sebenarnya manusia bisa buat-buat saja. Tetapi yang harus kita cari adalah sebenarnya itu dasarnya dulu. Siapakah Muhammad itu? Siapakah Muhammad itu? Apakah dia itu benar-benar orang yang sudah masuk surga? Apakah mati lalu dia tidak tahu
kehidupannya di kemudian hari setelah dia mati. Tidak ada seperti Yesus Kristus. Saya bilang, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang seperti Yesus Kristus. Dan itu pun banyak saksinya. Ada 12 muridnya. Dan banyak orang-orang yang menyaksikan bahwasanya Yesus Kristus sudah kembali ke surga. Lah, mana yang kamu percayai? Ya. Tuh, sementara tujuan hidup kita ini adalah keselamatan. Ya, bagaimana agar hidup kita sampai di surga. Ya. Dan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Akhirnya dia bilang, terima kasih Bang. Terima kasih ajarannya. Terima kasih sudah menjelaskan kepada saya. Dan puji Tuhan saudara, sampai saat ini dia mau diminta dibaptis lagi. Ya masih dalam proses saudara, soalnya masih saya ini juga. Soalnya banyak teman-teman yang muslim di situ. Karena dia harus hati-hati. Nanti takutnya dia ada teman-teman yang sakit hati nanti begini segala macam. Jadi saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya terima kasih saudara. Sekian kesaksian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan ya. Luar biasa kesaksian dari ini madu saya. Dia darinya selatan, saya darinya utara. Oke. Terima kasih. Salam kenal. Salam bergabung. Luar biasa ya kesaksiannya, bahwasanya pertama itu harus berdampak dulu ya, berdampak untuk keluarga. Ya. Walaupun adanya sudah mau menuju ke jalan yang bukan jalan keselamatan, tapi dengan adanya Mas Bro ditarik untuk ke jalan yang benar lagi. Luar biasa ya. Rencana Tuhan kita nggak bisa selami ya, karena rencana Tuhan itu udah kekal gitu ya, udah kekal. Keselamatan hanya dalam Yesus, hanya satu-satunya jalannya. Luar biasa. Oke, teman-teman yang lain silakan. Saksi. Katri. Silakan Kak. Ada maksudnya bukan anggota baru sih, yang baru join namanya siapa tuh? Abdiel, mamanya orang Nias, papanya orang Manado ya. Boleh memperkenalkan diri ya. Gitu. Oke, silakan Kak. Sekalian Abdiel. Silakan Kak Abdiel. Sekalian kesaksian memperkenalkan diri, silakan. Halo Abdiel. Halo. Mungkin masalah jaringan ya Kak Dian. Udah. Sambil nunggu lah, mungkin ada dari teman-teman yang lain kesaksian. Itu orang barunya De Chandra. Siapa namanya? Oh, Andika Chandra sama Yolan ya. Kak Beni Yami juga tadi orang baru juga. Oh iya. Oke, teman-teman, siapa ya? Andika, Bro Andika Chandra. Silakan memperkenalkan diri sekalian apa ya? Kalau ada tanggapan kesaksian silakan, Pak. Salam buat teman-teman semuanya. Salam. Jakarta. Jadi Cina Ambon. Mama Cina. Jadi aku ada kesaksian dikit nih tentang masa lalu. Mungkin yang taunya keras-kerasnya Jakarta, nakal-nakalnya Jakarta pasti tahu kan. Anak-anak Jakarta kayak gimana keras-kerasnya. Dulu tuh aku terlibat di pergaulan. Kerasnya pergaulan di Jakarta. Sampai aku dulunya sih orang tua, karena aku kayak gitu dulu orang tua broken home. Aku broken home. Di zamannya aku sekolah, di mana rumah di tempat harusnya beristirahat, ini mah kagak, nggak nyaman sama sekali.
nongkrong di pergaulan aku salah pergaulan, aku memakai barang-barang ya narkoba, sampai aku pernah masuk penjara, sampai Tuhan menyentil aku, benar-benar menyentil, menegur aku ketika aku lagi balapan liar di daerah Kemayoran. Itu di zaman masih SMK kelas 1. Masih zamannya SMK kelas 1. Aku pas balapan di daerah Kemayoran, nggak tahu kenapa motor aku terbakar. Tuhan itu udah menyentil aku, tapi Tuhan itu baik sama aku. Baiknya karena aku diberi nyawa kesempatan. Gitu. Pas aku balapan liar, pas aku tarik gasnya, tahu kenapa motor aku langsung kebakar, aku terlempar dari motor itu. Tuh kata teman-teman aku nggak sadarin diri selama 2 minggu. Tapi aku merasa baru bangun tidur siang. Ngerasanya. Roh aku dibawa sama Tuhan Yesus. Percaya atau enggak, itu benar-benar real. Aku dibawa di mana tempat neraka dan surga. Tuh ketika aku dibawa ke tempat neraka, tahu kuali penggorengan kan, kuali penggorengan tuh di situ, kuali di neraka itu benar-benar di tengah-tengahnya api. Biasa kalau kuali penggorengan di tengah-tengahnya minyak kan biar goreng, ini mah api. Di situ banyak berjejer orang-orang tersebut baris. Ketika baris dia dijoroki di dalam kuali itu, ketika dijoroki dia muncul kembali, setiap didorong muncul kembali. Aku tanya kepada Tuhan, kenapa dia didorong lalu kenapa bisa muncul kembali? Itu karena orang yang nggak percaya kepada aku, imannya tergoda dengan hal-hal duniawi. Nah, aku dibawa lagi ke tempat hukuman yang aneh-aneh. Lidah dipotong, tangan dipotong, tubuh dipotong lalu nyatu lagi. Aku nanya sama Tuhan, kenapa aku dibawa ke tempat ini? Ya, karena kamu adalah anak muridku. Kamu adalah anak aku. Aku nggak mau kamu terjatuh di dalam duniawi lagi. Biar kamu tahu rasanya neraka itu kayak gimana. Nah, setelah aku dibawa, di mana teman neraka begitu sadis, begitu wow, amazing kan? Nah, aku dibawa tempat surga. Di mana tempatnya indah, nyaman, tentram, sejuk. Di situ banyak berkilauan emas. Tuh Tuhan itu menarik aku. Yang dulunya aku sampah sekarang berharga di mata orang lain. Tuh di surga, di situ kiri kanan ada rumah kita. Benar-benar nyata rumah itu ada tulisan nama-nama kita. Udah disediain sama Tuhan. Tetapi ada yang udah jadi, ada yang belum. Aku bertanya sama Tuhan, kenapa rumah ini ada yang belum jadi? Karena rumah yang belum jadi adalah orang yang belum menyelesaikan dunianya secara baik-baik. Ternyata benar di dalam Alkitab. Berbondong-bondonglah manusia. Hai manusia, belajarlah dari semut, berbijaksana. Jadi dalam artian kita harus menolong orang lain dengan kebaikan sehari-hari, sehingga kita akan membangun rumah kita di surga nanti. Kita melakukan kebaikan, itu akan membangun di dalam kita nanti. Setelah aku dibawa surga, aku dibawa di mana? Di situ ada banyak lemari, loker, ada tulisan kita masing-masing. Di dalam loker itu adalah organ tubuh yang baru. Aku dikasih organ tubuh yang baru. Bangunlah nak dari tempat tidurmu. Tuhan itu langsung ngomong kayak gitu, atau kenapa? Namanya orang yang habis kritis, biasanya lemes kan. Bangun setelah ciuman biasa lemes kan. Ini mah aku nggak sama sekali lemes. Aku langsung mandi. Setelah impusan aku langsung cabut, benar-benar sehat kembali. Luar biasanya itu Tuhan udah aku nggak bisa ngomong lagi. Mungkin kebaikan Tuhan itu. Aku anggapnya ini nyawa aku kayak kesempatan. Bukan nyawa kesempatan lagi ini mah. Aku anggapnya nyawa kesempatan. Ya demikian yang aku sharingin ke kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa ya kesaksiannya.
pasti setiap kita punya masa lalu yang berbeda-beda ya, bro. Saya yakin masa lalu kita pasti ada yang gelap, ada sesuatu gitu kan. Saya secara pribadi saya tidak munafik ya. Saya pernah masuk ke hal-hal duniawi juga. Kalau mabuk pernah, ya mabuk pernah. Kalau narkoba belum, ya belum. Ngerokok pernah, ya. Ya itu ketika kita diubahkan, ketika kita terpanggil, ketika kita dipanggil sama Tuhan, diproses sama Tuhan, dihajar sama Tuhan dengan hal-hal yang lain. Banyak hal yang terjadi ketika kita dihajar sama Tuhan. Kita jatuh, celaka, biar kita berbalik kepada Tuhan. Banyak cara Tuhan. Dan untuk Bro Andika tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, salam kenal. Mungkin dari siapa ya? Yolan, silakan Bang. Baik, selamat malam saudara-saudara. Malam. Terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan ini. Ini perkenalkan, nama saya Yolan. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Tangerang. Saya masih, ya sudah pasti saya masih sendiri, belum punya istri, apalagi punya anak ya. Saya lagi kuliah, pekerjaan saya masih dalam proses penyelesaian skripsi. Dukung doa supaya juga Tuhan tolong mampukan yang terbaik. Baik, itu aja mungkin. Apa masih ada lagi? Sudah itu aja ya perkenalannya. Baik, terima kasih Bang. Salam kenal, selamat bergabung untuk kita. Oke teman-teman, mungkin ada si Kak Andika Canda. Halo Kak Andika. Oh sorry. Tadi sorry. Siapa ya? Oh si Abdiel. Halo Kak Abdiel. Mungkin masalah jaringan ya. Mungkin dari teman-teman yang lain sambil menunggu. Silakan mau kesaksian atau ada tanggapan, saya persilakan. Mungkin dari ada Bang Damai, Bang Agusman, ada Kak Yasni, Keseniman, kan ini Siska, ada Kak Dian. Silakan. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Malam Pak Pendeta. Asia, ya. Ini orangnya semua ya. Tuhan. Nah, kira tadi pengkhotbahnya itu orang ini, orang Batak atau orang Nias. Margawaru ya. Dari mana tadi? Dari Moro. Iya, dari Moro. Nias Selatan. Nias Barat. Oh, Nias Barat, ya. Sorry. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya dulu terima kasih ya sudah digabungkan di ibadah. Tadi saya lihat di statusnya siapa namanya? Brother Triaman dalam Banua. Saya minta linknya. Kebetulan kita sudah berteman di FB. Nah, jadi saya lihat statusnya, wah ternyata ada ibadah. Ya. Jadi setiap kali ibadah itu yang kita ambil kan apa namanya, berkat Tuhan. Nah, jadi saya minta supaya Tuhan juga memberkati saya malam hari ini. Saya minta dari Brother Triaman. Oke, terima kasih Brother. Jadi apa Triaman ini perkenalan atau gimana ini? Bisa perkenalan Bang, mungkin karena baru join dan bisa ada kesaksian atau tanggapan selanjutnya. Silakan Bang. Oh gitu. Ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Damai Marga Jai. Saya dari Nias Hindu, Kota Gunung Sitoli, tapi saya di desanya bukan di kota. Saya desa Cisarahili, Kecamatan Sogayadu. Posisi sekarang lagi di Nias,
Nanti rencana bulan 9 akan OTW lagi ke Jawa Timur. Sekolah hamba Tuhan di Jawa Timur. Jadi teman-teman, kita lagi pelayanan di Nias untuk sementara. Ya. Jadi kesaksian ya. Ya, kesaksian. Oke. Tadi saya sih sempat dengar dari siapa namanya itu tadi, Andika. Ya. Andika, dia bersaksi tentang hidupnya ya. Hidupnya itu. Nah, hampir sama dengan dia. Contohnya dia 100%, saya hampir mendekat. Bahkan mungkin lebih dari dia kalau kita. Ya. Teman-teman, menjadi hamba Tuhan itu ya nggak gampang gitu loh. Dan bisa aja kita jatuh lagi. Sering ya apa yang dikatakan tadi Triaman, jatuh bangun. Asalkan bukan lagu pujian Niki Ardila. Jatuh bangun aku mengejar. Nah, asalkan benar. Nah, gitu. Jadi hamba Tuhan itu nggak gampang gitu. Saya sudah alami teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman semuanya ini ya yang sudah join malam hari ini hamba Tuhan semua. Dan pasti sudah mengalami hal demikian. Saya secara pribadi, saya nggak berkata karena saya hamba Tuhan, 100% hamba Tuhan. Enggak. Saya sempurna enggak. Dan saya sudah hebat enggak sama sekali. Ya, banyak godaan, apalagi karena saya sudah pulang kampung, saya diperhadapkan dengan teman-teman yang dulu-dulu gabung dengan saya. Nah, jadi dengan khotbahnya saudara Vien malam hari ini sangat memberkati saya. Ya, di situ di ayat 4 tadi dikatakan, ya, Mazmur pasal 141 ayat 4, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Artinya, jangan buat saya tertarik lagi kepada yang jahat. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan, ini Mazmurnya Daud. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Nah, jadi saya bawa dalam diri saya, karena saya hamba Tuhan, ya, saya sering jatuh gitu loh. Dan malam hari ini saya diberkati dengan firman Tuhan dari Kak Vien. Ya. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Nah, dulu teman-teman, saya ini tukang judi, ya, rokok, bahkan sering mencuri kadang-kadang. Itu dulu. Nah, tapi curi hati perempuan ya jarang ya. Curi uang yang sering. Kayak gitu teman-teman. Ya, tapi setelah saya mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saya mulai sedikit demi sedikit berubah. Dulu itu teman-teman, saya itu hobinya ke keyboard. Pesta-pesta gitu kan, ada acara-acara malam gembira. Tujuannya apa? Karena lihat cewek di situ goyang, biasa mabuk, nah di situ. Nah, ternyata di pesta itu berantem sasaran kita. Nah, Indonesia sih saya. Nah, itu bagus. Jadi teman-teman, itu adalah hal-hal yang mungkin saya alami sebelum saya jadi hamba Tuhan. Setelah saya jadi hamba Tuhan, sebenarnya kita nggak bisa sebenarnya untuk berubah. Tapi karena Tuhan yang merubah kita, bisa. Ya? Jadi karena kalau kita sudah dirubah Tuhan, seperti firman Tuhan tadi dikatakan, jangan condongkan hatiku, ya otomatis inisiatif kita sendiri toh. Kalau kita anggap itu dosa, ya jangan berbuat dosa. Ya gitu. Jadi malam hari ini sangat diberkati dengan firman Tuhan, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman di Komsel NYG nih ya, terima. Komsel apa? Mungkin ada grup selain ini lagi ya, selain NYG sama PPNB. Komsel 3B, Pak. PPNB. Iya, PPNB. Iya kah? Iya. Luar biasa. Iya. Berarti Komsel ini yang berjalan dengan baik ya. Komsel saya sama siapa namanya, si Jega, April Jega senior kita, baru tadi malam berjalan. Itu pun 2 orang yang join. Nah, jadi teman-teman gitu.
Jadi saya diberkati dan saya percaya kalau kita jadi hamba Tuhan, ya boleh sesekali jatuh, tapi jangan jatuh terus-menerus. Oke, terima kasih teman-teman sudah digabungkan dan semoga kita diberkati dan menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Damai sudah berbagi kesaksian kepada kita. Ya, luar biasa ya. Ketika dari gelap ke terang luar biasa. Proses itu lama prosesnya. Oke, mungkin ada kenalan apa? Bukan kenalan, kawan baru ya saya baru lihat. Istilahnya pada hari itu dia pencurahan Roh Kudus ya, pencurahan Roh Kudus. Ya, silakan Bang Pentakostal ya. Hari ke-50. Gereja 50. Ya, Salam. hari ke-50. Salam. Adminnya Bang Terinyaman Tilambanua ya. Salam Kak. Iya. Belum. Iya, terima kasih sebelumnya udah bisa bergabung lewat Nini tadi di grup WA, di chat WA-nya. Ya, perkenalkan nama saya Pentakostala Iya. Nah, jadi berasal dari Nia Selatan. Nah, jadi status masih perjuangan kuliah. Kuliahnya di Cengkareng. Satu STT dengan si Nini. Jadi posisi ini sekarang lagi berjuang biar bisa selesai PKL. Jadi saya masih semester 5. Mungkin rata-rata ini semua ini kakak-kakak dan abang-abang semua ini. Ya, jadi saya bersyukur tiba-tiba tadi di pertengahan khotbah penyampaian sharing lewat Kak Vin Florencia tadi, jujur lewat temanya aja udah sangat memberkati. Jadi tadi temanya itu sangat menarik sekali karena saya juga sering mengalami begitu. Ya, terima kasih untuk sharingnya Kak Vin Florencia. Cuman yang mau bisa saya tanyakan di sini, sesuai tema kita tadi, sesuai penjelasan tadi, di mana kita dekat dengan Tuhan, di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, mungkin baru kita mau berhadap dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Yang bisa jadi pertanyaan saya di sini, nah posisi ketika kita dalam mengalami kekecewaan, mungkin di dalam suatu pelayanan, mungkin dalam suatu keluarga, bagaimana kita dapat meresponi Tuhan? Mungkin kalau doa ya, semua orang bisa doa lah ya, tapi taktik cara baiknya gimana? Kan kalau doa nenek-nenek pun bisa doa lah ya. Jadi saya minta gimana caranya hati di saat lagi mengalami kekecewaan, mungkin keluarga, bahkan dalam pelayanan, gitu. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Ada tanggapan, ada juga ya ditanyakan lah ya. Mungkin saya tanggapi tentang hal itu. Ketika kita mengalami kekecewaan dalam keluarga kita atau ya di keluarga kita, bagaimana kita di situ kan. Nah, pastinya kita di situ, di hati kita pasti ada ketidakketenangan, emosi, adanya pikiran yang aneh-aneh dalam pikiran kita. Tetapi hal yang pertama yang pernah saya katakan juga ke teman-teman semua, bahwasanya ketika kita merespon masalah itu dengan hal yang positif, maka hasilnya positif. Ketika kita merespon masalah itu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ini tergantung kepada diri kita. Ya. Tergantung kemampuan kesabaran hati kita, ya istilahnya. Nah, no bisa afnuba lewila ya, istilahnya kan, istilahnya begitu. Ya, tapi ya kembali ke diri kita, Bro, ya. Kembali satu-satunya ke diri kita, bagaimana kita menanggapi hal itu, ya, menanggapi hal itu. Mungkin dari Kak Vivin bisa merespon, silakan Kak. Oke, makasih pertanyaannya Pentakostalia. Saya panggil nama ya, soalnya saya mungkin lebih tua dari kamu. Iya Kak, alhamdulillah. Kalau kita sedang menghadapi masalah, umumnya kita
kita berharapnya tuh hamba Tuhan ngasih solusi ya. Umumnya jemaat Tuhan kayak gitu ya, ngasih solusi. Sebetulnya pemahaman buat kita tuh kayak gimana? Gini ya, teman-teman. Hamba Tuhan itu bukan pemberi solusi tentang masalah kehidupan kita. Itu kan tentang hubungan kita dengan relasinya kita terhadap Tuhan kita gitu. Jadi ada dosen saya yang pernah ngomong begini, saya masih ingat sampai sekarang dan saya pernah lakuin apa yang dia bilang. Begini katanya. Perkuat obrolan, jangan hanya berdoa tapi perkuat obrolan gitu. Jadi saya mau tanya nih sama si Pentakosta. Bagaimana hubungan Anda dengan ayah kandungnya Anda sendiri? Gimana hubungan seorang anak dengan seorang papa? Gitu. Saya dengan papa saya tanpa batasan ngobrol sesuatu unek-unek isi hati saya itu saya ngomong ke papa saya gitu. Pak, ini loh teman aku di sekolah tadi bikin kesal kayak gini gitu. Nah, yang jadi masalahnya sekarang tuh gimana kita mau ngomong ke papa kita kalau hubungan kita sama papa itu nggak baik, nggak ada gitu. Karena ada juga anak-anak yang memang nggak ada hubungan yang baik dengan orang tuanya. Hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan hubungan seorang anak dengan papanya. Jadi kita tuh hanya perlu memperkuat obrolan gitu. Doa itu ya semua juga benar yang tadi Pentakosta bilang, doa itu bisa dilakuin sama siapa aja. Tapi menurut aku kalau kita misalnya dalam masalah, keluarin semua unek-uneknya sama Tuhan gitu. Ngobrol aja sama Tuhan, ngobrol, perkuat obrolan di perjalanan, meskipun sambil bawa motor gitu, Tuhan aku kesal nih sama nih orang, kenapa sih kayak gini gitu. Kok bisa membuat saya sakit hati gitu, saya kesal. Nah sebenarnya kalau kita punya teman ngobrol ya, kita lebih lega gitu. Lebih lega aja kalau menceritakan sesuatu gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya meminta solusi sih ya, maaf saya nggak bisa, saya sebagai pelayan Tuhan saya nggak bisa memberi solusi ya, solusi dengan masalah pribadi Anda sendiri gitu. Saya cuman memberikan satu hal yang pernah saya lakuin dan juga pernah dipraktekkan sama dosen saya juga pernah ngomong gitu ke saya ya, ke kami maksudnya, ke kami mahasiswanya, kita perlu perkuat obrolan sih sama Tuhan, gitu aja. Nggak mesti harus berdoa berlutut gitu, di kamar sendiri gitu berdoa, nggak mesti. Jadi apa yang kita perkatakan setiap waktu, setiap saat, kalau kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun buka mata, nggak mesti harus bersujud gitu. Emang kalau misalnya ya, teman-teman dalam keadaan mendesak nih, di tengah lautan, lagi mau tenggelam tuh. Nah, cara berdoa kita tuh kan harus tutup mata, lipat tangan gitu. Apa di tengah lautan memang harus lipat tangan, tutup mata, terus berdoa sama Tuhan? Enggak kan? Jadi perlunya tuh obrolan. Meskipun obrolan itu juga termasuk doa kita kepada Tuhan. Jadi perkuat obrolan sih untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang nambah, dipersilahkan. Makasih Kak Florencia. Ya, sama-sama. Haleluya. Terima kasih ya buat pertanyaannya dan juga tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin tadi saya lihat Siska Gul, tapi sekarang nggak ada ya. Saya kembali ke Abdiel. Halo Kak. Mungkin masalah jaringannya. Bro Desember. Oke, masalah jaringan ya. Kita nggak tahu ya jaringan ini bagaimana. Kadang-kadang kita ngomong, orang lain nggak dengar gitu kan. Saya pernah juga mengalami hal itu. Jadi kita harus memaklumi ya. Bulan tua Bang, makanya jaringannya begitu. Oke teman-teman, dari Kadian ada tambahan? Nggak ada Kak, mungkin udah pas sih, udah lewat jam 9 ini. Oke, baik. Terima kasih. Kita juga melihat waktunya. Sekarang kita masuk kepada doa syafaat. Ya, doa syafaat. Mungkin nanti habis ini kalau ada sharing-sharing, habis
kita selesai ibadah satu dengan yang lain bisa lebih dekat untuk mengenal, maksudnya saling berbagi gitu bisa. Saya serahkan kepada Kanini untuk Kanini ya. Doa syafaat. Silakan Kak. Oke. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita ini, jika ada teman-teman yang mau didoakan, boleh dipersilakan. Oke, saya boleh minta dukungan doa nggak? Silakan Mbak, silakan. Ya, saya minta dukungan doa ya untuk saudara ini. Boleh Kak. Oke, di grup Komsel ini, soalnya saya baru join. Jadi saya minta dukungan doa tanggal 4 ini nanti saya akan ke Jawa Timur. Ya, jadi saya minta dukungan doa supaya Tuhan tolong saya, Tuhan antarkan saya di Jawa Timur dan lanjutkan pelayanan lagi di sana. Dan semoga kekurangannya bisa dicukupi oleh Tuhan, karena masih banyak kekurangannya. Ya, gitu. Nah, patunu-tunu saya kekurangannya dia mungkin asudu-sudu kokok Indonesia biasa. Sogel. Mana mereka ini? BCA, ada BCA dari saya. Terima kasih Kak Rida. Jika ada lagi dari teman-teman dipersilakan. Shalom. Iya, shalom. Baik, bersyukur. Saya minta doa orang tua saya yang ada di Nias yang dalam keadaan sakit, papa dan mama saya, doakan supaya mereka cepat sembuh, dan juga saya di tempat ini supaya saya tetap semangat dalam pelayanan. Dan juga judul skripsi supaya itu aja lah, supaya aman, supaya bisa saya bertanggung jawab toh. Itu aja Kak. Terima kasih. Shalom Yahobo. Oke. Baik teman-teman, jika ada lagi boleh dipersilakan. Berdoa untuk keluarga orang tua Nias Den ini. Oke Kak, makasih. Iya. Sama-sama. Masih ada lagi? Untuk corona cepat selesai. Amin, 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 amin. Oke. Yang pastinya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Sama kepulauan Nias kita ya. Kemarin di daerah saya di Nias Utara ada bencana ya, biar semuanya ya cepatlah untuk penanganannya. Cepat pulih. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak. Oke. Saya rasa mungkin tidak ada lagi ya. Atau bagaimana ini? Kayaknya sudah cukup. Sekalian doa berkat nanti ya Kak ya. Weh, aku bukan gembala. Langsung apa maksudnya, kita tutup aja doa syafaat langsung doa berkat. Dan berdoa buat teman-teman kita semua yang ada di grup. Oke. Kalau boleh Kak, boleh bernyanyi satu lagu nggak Kak? Boleh. Aku sudah persiapkan tadi si Ucilah Aku Tuhan. Oke, mantap. Oke, kita bernyanyi ya teman-teman. Pujilah Aku Tuhan.
rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anggukan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anggukan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Silakan Kak. Kan ini Oke, teman-teman. Halo, suaranya kedengaran nggak? kedengaran Kak, silakan Kak. Maaf teman-teman, agak jaringannya kurang bagus. Oke, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan kepadamu di malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini, di mana Tuhan telah menolong kami, mulai dari pagi hingga di malam hari ini. Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, melainkan hanya anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat ibadah ini Tuhan, melalui komsel kami ini, di mana Tuhan telah menolong dan memberkati kami, mulai dari awal hingga kami bisa mengakhirinya dengan penuh sukacita. Terima kasih semua Tuhan, tidak satupun alasan kami selain memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di malam hari ini juga Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar di malam hari ini oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami, kiranya firman ini Tuhan bisa kami melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, berkati setiap pelayanan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap keluarga Tuhan.
Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu dan untuk menjadi hamba-Mu yang selalu setia kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, di malam hari ini buat teman-teman kami yang belum bergabung bersama kami melalui Komsel ini Tuhan. Kami berdoa, dimanapun mereka Tuhan berada di malam hari ini, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu melindungi mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menolong mereka, pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang ada di malam hari ini, yang mengikuti ibadah Komsel malam ini Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan satu persatu. Lindungi dan sertailah kehidupan kami Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan yang selalu menjaga kami, dan Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Bapa yang baik, di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, sanak saudara kami, baik yang ada di perantauan maupun di kampung kami masing-masing. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami rindu berdoa buat mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang selalu menjaga, menolong, dan melindungi mereka Tuhan. Amin. Dan segala mara bahaya dan segala penyakit. Tuhan yang selalu bersama dengan mereka Tuhan. Segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan yang selalu bercampur tangan dalam keluarga dan kehidupan mereka Tuhan. Amin. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk kami semua dan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang selalu menolong bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini Tuhan aman dalam perlindungan-Mu. Amin. Dan Engkau berkati mulai dari pimpinan yang terbesar dan yang terkecil Tuhan, Tuhan yang selalu menolong, dan Tuhan yang selalu memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami selalu dalam naungan kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami Damai Jai Tuhan, di mana tanggal 4 ini Tuhan Engkau yang selalu menolong dan memberkati setiap perjalanannya Tuhan untuk menuju ke Jawa Tengah Tuhan. Amin. Tuhan yang menolong segala kebutuhan yang dia perlukan Tuhan, baik kebutuhan yang dia butuhkan dalam perkuliahannya Tuhan, Tuhan yang selalu membuka jalan dan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk menjadi hamba-Mu dan menjadi alat-Mu yang luar biasa lagi Tuhan. Amin. Berdoa juga Tuhan ke saudara kami Sistri Hia Tuhan, di malam hari ini Tuhan buat keluarganya merasa di mana Tuhan orang tuanya dalam keadaan sakit, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menyembuhkan apapun penyakit yang orang tuanya alami Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang selalu mengulurkan agar penyakit yang mereka alami Tuhan dapat sembuh mulai nama Tuhan Yesus. Kiranya darah-Mu Tuhan yang selalu menolong dan memberkati orang tuanya kasih Hia Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam segala studinya, maupun dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan yang selalu memberikan dia pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Berkati terlebih-lebih juga Tuhan, di mana dalam penyusunan proposal atau skripsi Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dan Tuhan yang selalu memberikan dia solusi Tuhan agar dia bisa lebih semangat lagi untuk menyusun skripsinya Tuhan. Inilah kehidupan kami di malam hari ini Tuhan, dan kami berdoa buat nias kami tercinta Tuhan, Tuhan yang selalu menolong nias kami tercinta dalam semoga mereka dalam perlindungan-Mu Tuhan di malam hari ini Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Tuhan yang selalu menyempurnakannya. Dan sebelum kami mengakhiri doa kami Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nini. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Ada Kak Vivin, ada Kak Nini, dan teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah berbagi malam hari ini. Teman-teman, ada pengumuman sedikit dari saya ya. Mungkin Kak Dian sudah keluar ya. Nanti di tanggal 30 grup umum kita PPNB ulang tahun, dan di sini saya sudah dikasih tugas mentor-mentor untuk komsel. Ada perlombaan ya, ada perlombaan, saya sudah dikirim perlombaan, dan teman-teman ini perlombaan bersifat umum ya, bersifat umum semuanya ya, tanpa terkecuali. Nah, teman-teman di sini ada pengurusnya ya. Ada pengurusnya, ada Bang Damai, ada Kasih Strihia ya, 2 orang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Nah, teman-teman, perlombaannya yang pertama langsung saya beritahu ya. Deadline-nya batas waktu pengumpulan 25 September. Masih lama teman-teman untuk mempersiapkan diri. Yang pertama perlombaannya itu ada khotbah 3-5 menit dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Silakan mempersiapkan diri teman-teman. Kemudian ada vokal solo. Vokal solo ya. Saya lihat ini suara-suara merdu dari komsel saya ini luar biasa semua ya. Tapi suara saya lebih falas dari yang falas ya. Oke teman-teman, mungkin bisa mewakili kita nanti ya dari komsel ya. Saya perlu beritahu untuk rekamannya, lagunya bebas ya, lagunya bebas. Silakan pilih. Untuk rekamannya videonya dari pertama sampai bawah, terus langsung masuk ref, biar nggak terlalu banyak menghemat kota juga kan, dan juga untuk downloadnya nanti lama. Kemudian ada kuis teman-teman, kuisnya nanti pas hari H. Kita perayaannya tanggal 2 Oktober ya, tanggal 2 Oktober. Di situ kita perayaan nanti. Sebenarnya ulang tahun PPNB itu tanggal 30 September. Itu hari Jumat jatuhnya, dan kita alihkan ke hari Minggu karena situasi kalau hari-hari mah kita sibuk ya. Oke teman-teman, untuk kontak informasi nanti saya bisa dihubungi saya untuk mendaftar, bisa untuk teman-teman saya khususnya yang dari komsel saya, atau teman-teman yang dari luar yang sudah bergabung bisa daftar ke saya. Nanti saya langsung ke tim pengurusnya. Ada Bang Damai, ada Kasih Stria yang sudah bersama kita ya. Dan masih banyak pengurus-pengurus yang lain nanti. Ya, saya harap bisa dari komsel kita semua ambil juara ya teman-teman ya. Saya yakin soalnya komsel kita ini luar biasa. Saya lihat suaranya merdu semuanya lah ya. Dan punya ada niat untuk membangun gitu. Ada niat untuk bersama, mencari teman-teman yang lain, luar biasa. Itu yang saya salutkan buat teman-teman semua. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Nanti pengumumannya saya infokan di grup dan bisa dibagi ke teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di hari Kamis depan. Dan perlu saya juga berterima kasih kepada Kasih Strihia ini yang sudah jadi host Zoom kita malam hari ini. Luar biasa ya, luar biasa. Dan kiranya kedepannya kita terus diberkati melalui teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom. Shalom.